Tidak, bertobat itu apa menurut Kododi? Artinya bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa dia, Ya. tidak mengulangi. Iya, Itu namanya bertobat. iya. Jadi kalau si orang pembunuh itu berhenti melakukannya, Enggak, Bapak jangan berubah jadi berhenti. loh, jadi maksudnya Saya- seumur Bapak hidup. kan- Sebentar, nanti. Tadi kan Bapak Berarti bilang, dia makanya. saya nggak menyalahkan, ini Iya, bahasa. makanya. Iya. Oke, nah, Jadi terus tadi yang kayak Pilo itu ya menggunakan istilah logos, itu kan memang di dalam zaman itu. enggak yang Gregory Nisa dulu nih Pak. Lah ya itu, dia orang Katolik itu memang memakai budaya untuk menjelaskan. Abad 4 belum ada Katolik Pak. Kan petarki. Nah ini berkembang lagi. Loh iya. Kalau ngomong abad 4 belum ada Katolik, orang Katolik akan marah. Karena Whatever. menurut mereka, ya gitu. Iya, whatever. Tapi kan pecah sama Ortodok baru 1054 Pak. Karena menurut mereka, gereja Katolik itu sejak Yesus mendirikan di atas Petrus itu. Bahkan ada yang bilang sebelum Masehi pun udah ada sebutan Katolik yang dipakai oleh kerajaan Romawi. Ya itu, Ya, makanya itu aku tapi bilang, istilah. Tapi maksud saya kalau Bapak bilang Santo Gregory Nisa itu pasti orang Katolik belum tentu benar. ya oke lah itu Bapak Gereja lah ya. Ya. Kita sebut sebagai Bapak Gereja. Ya Ya. Bapak Gereja pada zaman itu dia mencoba menjelaskan bahwa ada background dari Helenisme itu. Mana yang nggak ada background mana ada agama yang tidak memakai budaya zaman itu. Di Bukan daerah berarti- situ. Iya. Di daerah Mediterania. Betul kan Pak? Maksudnya di daerah Mediterania. Kan Bapak bilang tidak ada agama yang menggunakan budaya itu. Budaya apa nih? Maksudnya gini loh. Semua agama apapun, bahkan ketika Tuhan berbicara kepada orang Arab, dia memakai bahasa Arab. Kepada orang berbahasa Yunani, maka dia berfirman melalui bahasa Yunani. Iya. Itu loh maksudnya Iya, begitu. iya, iya. Terus? Tetapi tidak berarti imannya itu adalah iman mereka yang digabung sama sini, gitu. Nah, nggak digabungnya gimana Pak? Ya iya Alkitab aja, Karena udah simpel. karena tidak hanya budaya Helenisme Yunani, tapi juga ada paganisme Romawi. Ya itu sih segala tuduhan sih Oh nggak tuduhan Pak. banyak sekali. Enggak, Ya itu enggak tuduhan dong, kita nggak pernah ngaku kok. Nah, sekarang kalau nggak ngaku, bagaimana ceritanya Tuhan itu bisa punya 3 pribadi, Pak? Lah, karena di Alkitab menyatakan bahwa ada Bapa yang di surga, ada Yesus, lalu ada Roh Kudus, simpel aja. Dan kita tanda petik secara manusia kesulitan untuk menyebut satu entitas ini dengan bahasa apa untuk menyatakan 3 keberadaan ini Ketika yang kekal. ketika Bapak mencoba menyatukan ketiga pribadi itu dalam satu entitas, nah itu dasarnya kan harus ada latar belakangnya, Pak. Alkitab. Bukan, maksud saya dari latar belakang yang lain. Seperti tadi apa? Helenisme Yunani, paganisme Kalau Helenisme Romawi. Yunani ya harus politeisme. Betul. Helenisme Yunani itu memang politeisme tapi juga henoteisme, Pak. Ya, memang ya. Nah, jadi gini, kalau saya wong orang Kristen, ya, mau tidak mau ketika diomongin, oh ini sinkretisme antara Helenisme, ya silakan. Orang non Kristen tentu akan menyebut Kristen sesat dan seperti Oke. halnya, nih perhatikan dulu. Saya mengatakan bahwa orang Islam menyembah Dewa Mekah. Setuju enggak? Dewa siapa nih, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama Dewa Mekah. Nama yang mengkonotasikan Allah adalah Dewa Mekah itu siapa? Ya banyak sekali Dan pokoknya enggak, bukan orang. kapan waktunya? Lah ya situ Nah, nanti kita harus lihat penjelasan timeline-nya panjang. nih, Pak, Nah, timeline-nya. iya makanya. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Quran, orang-orang Quraisy itu sudah menggunakan kata Allah sebagai nama dewa. Nah, berarti orang Quraisy nih, orang Quraisy yang belum terima Quran. Ketika Quran diturunkan, itu dibersihkan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah kan, Nah, artinya kan sinkretisme. bukan, Iya. bukan. Nah, itu kan situ bukan. Menurut Enggak saya gini, iya. saya jelaskan. Yang sinkretisme adalah bangsa Quraisynya, Pak, bukan orang Islam. Quraisy sinkretisme apa? Wong belum ada. Loh, kan orang Quraisy yang menyebut Allah itu dewa bulan atau dewa di Mekah. Itu orang Quraisy, suku Quraisy, bukan orang yang sudah menerima Quran. Ya, kalau Islamnya- Quraisy, kalau versi Islam tentu adalah pagan. Iya. Nah, kan gitu sama. Betul, betul. Maka saya Tapi juga yang sana juga sinkretismenya orang Quraisy, Pak, bukan orang Islamnya. pagan. Lah orang Quraisy sinkretisme apa dengan apa? Loh, tadi Bapak bilang Allah adalah nama dewa Mekah. Nah itu kan Quraisy. Iya. Itu politeis mereka. Iya, itu Pagan. sinkretismenya itu yang Quraisy. Tapi yang orang Islam yang telah menerima Quran, itu sinkretisme dengan apa? Iya, dengan Quraisy. Enggak. Quraisy Karena memakai sinkretismenya kata gimana? Allah itu.
Justru kata Allah itu sebelum ada bangsa Quraisy pun sudah ada. Oke, Ya. jadi intinya kan diluruskan. Sama, Kristen yang meluruskan. Nah. Meluruskan Helenisme, meluruskan monoteistik ala Yudaisme, begitu. Nah, sekarang kalau Bapak bilang meluruskan Helenismenya, Iya. bagaimana ceritanya di sini masih ada Helenisme filosofi, Pak? Yang mana lagi? Lah ini tadi yang saya tunjukin ini, yang John Wan. Loh, itu bukan Helenisme filosofi. Di situ berkembang latar belakang. Bukan latar belakang, Pak. Ini mengadop logos, kata logos yang dipakai di John Wan itu mengadopsi Helenistik filosofi. Iya, kata logos. Kata logos. Artinya meminjam filsafat Helenistik. Tetapi apakah Helenistik menyebutkan logos menjelma jadi manusia? Di sini iya. Lah ini John 1:14 kan Loh. menjelma jadi manusia. Became flesh. Kata logos di dalam Helenistik tidak ada logos menjelma jadi manusia. lalu Sekarang mati. gini, Pak. Sekarang gini. Di Yunani gimana? Dewa Zeus punya anak dari manusia nggak, Pak? Dewa Zeus punya anak dari manusia, nanti ada Hercules sama Ya. segala gitu-gituan kan? Iya. Nah, iya. Lah iya, itu sama konsepnya, mirip. Konsepnya kan mirip, Pak. Ada Berbeda. gini. Ada dewa yang paling tinggi, yang supreme, Ya. the supreme god. Di bawahnya ada the lesser god. Ya. The supreme god ini bisa punya anak dari human. Ya, human ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Oke. Demigods. Di Kristen ada Bapa. Ini adalah the supreme god. Bisa punya anak dari manusia, Yesus. Cuman istilahnya Kristen dibilang Kenosis. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Ya. Tuhan. Ya. Kalsedon 451. Konsep ini kan sebenarnya sama, Pak. Nah, makanya saya Mirip bilang lah, tadi, mirip lah. Saya nggak bilang sama. Mirip. makanya diluruskan. Yang benar adalah Allah sendiri mengambil rupa seorang manusia dan dia tetap Allah, tetapi tanda petik tadi disembunyikan kalau bahasa Calvin Oke. atau mengosongkan diri. Itu ajaran Yesus atau bukan, Pak? Ajaran Yesus melalui Paulus. Ada ayatnya Yesus yang mengatakan itu? Ada ayatnya Yesus yang maksudnya mengatakan apa dulu? Mengatakan itu Allah mengambil bentuk manusia dan segala macam yang tadi Bapak sebut. Wong namanya mengosongkan diri, ngomong ngaku ya namanya bukan mengosongkan diri. Lah iya, ajaran Mengosongkan diri itu nyamar. Lah iya, ajaran Yesusnya mana, Pak, ayatnya? Loh, wong lagi nyamar terus ngomong, aku ini Allah loh. Ada tapi dia waktu mengatakan begini. Ya, coba. Sebentar. Bapak ngomong aja, saya dengerin. Waktu Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Kemudian menggunakan bahasa before Abraham was, I Oke. am. Itu adalah bicara kekekalan. Oke. Pak, I am di situ kata Yunaninya apa? Ego emi. Ego emi. Pontius Pilatus juga ngomong ego emi. Yudas juga ngomong ego emi. Saya lagi ngebahas itu. Oke, sekarang kalau Bapak bilang I am, Bukan itu. Situ belum jelasin, belum dengarkan saya secara Oke, penuh. coba. Nih, Yesus mengatakan, before Abraham was, itu menggunakan past tense. I am menggunakan present tense. Ya. Terus artinya? Jadi saya tidak lagi bahas I am-nya, tapi membahas tensesnya. Di dalam bahasa Inggris, sebelum past tense itu biasanya menggunakan apa? Past perfect, continuous, present perfect, dan sebagainya. Pokoknya perfect sebelumnya gitu. Dia menggunakan kata tenses. Kenapa? Karena Allah selalu menggunakan present tense. Satu ya. Jadi itu menunjukkan kekekalan. Lalu di dalam Wahyu, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang terdahulu dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Itu diakui oleh Yahweh. Akulah Yahweh yang terdahulu dan terkemudian. Ya, Diakui oleh Yahweh di mana? Perjanjian lama Yesaya. Terus, Jadi terus. jelas, yang mengaku Yesus, yang boleh mengaku kekal itu tentu Yahweh atau Elohim. Terus. Yang boleh mengaku, Yesus mengaku. Berarti apa? Ya dia Yahweh. Simpel kan? Ibrani mengatakan dia adalah yang tidak berubah dari kekal sampai selama-lamanya. Siapa yang boleh disebut itu? Ya Yahweh. Gitu loh. Hebat mana Pak Yesus sama Melkisedek? Hebat mana Kristus sama Melkisedek? Dia tidak ada apa-apanya Melkisedek ya. Yesus punya silsilah kan Pak? Yesus lah kan sebagai manusia. Iya. Melkisedek kan nggak punya silsilah. Tidak punya silsilah karena tidak dicatat. Bukan berarti. Ditulis Pak Ibrani 7:3. Ayo kita baca. Ayo. Kita baca. Iya. Simpel aja, itu perdebatan panjang soal Melkisedek itu. Berarti saya kayak orang Calvinis juga ya Pak ya? Kenapa? Nah, Calvinis kenapa nih? Bukan, maksudnya perdebatan di antara Calvinis gitu ya? Ya, ini memang kan sebenarnya Nah ini. coba berapa?
Ibrani 7 ayat 3. Matanya wis blereng lah. Ya. Ia tidak berayat, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Kalau cuma mau ngomong begitu, maka di dalam Perjanjian Lama terlalu banyak ayat yang mengatakan bahwa ada ini, tapi tidak pernah disebutkan silsilahnya. Itu loh poinku tuh di situ. Nah, soal Melkisedek itu disebut dengan tipologi, yaitu imam besar yang bukan dari jalur Lewi. Ini Ibrani mau ngomong begitu. Terus? Lalu gini, kenapa Ibrani menulis itu? Karena bagi orang Yahudi, ini perhatikan, maka judulnya adalah Hebrew. Bagi orang Yahudi, ketika diperkenalkan Yesus sebagai imam, mereka akan mempertanyakan. Mempertanyakannya begini, lu dari jalur mana? Lu bukan Lewi, Terus? bukan Harun, kenapa lu ngaku jadi imam besar? Tunggu sebentar, Bapak kan dulu Muslim. Iya. Berarti Bapak kan tahu hadis. Ya. Bapak kan harus tahu, bisa membedakan hadis sahih, hadis doi, Ya, hadis hasan, ya. segala macam. Sekarang menggunakan standar itu, penulisnya kitab Ibrani siapa, Pak? Sampai hari ini, orang-orang Kristen tidak ada yang sepakat. Artinya, maksudnya tidak ada yang sepakat itu gini loh. Bulat, pasti Paulus, pasti Apolos. Enggak. Siapa jadi? Ya, tidak tahu. Oh, Memang tidak betul. diketahui. Tidak diketahui. Ya bagaimana Bapak bisa menyandarkan iman Bapak kepada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis atau yang ngarang gitu? Ini pengarang loh Pak ya, bukan penulis nih. Nah, kalau sudah mau ngomong seperti itu akan bisa dipertanyakan kepada semua agama di dunia. Silakan Pak. Karena misalnya, apakah Al-Quran ditulis oleh Muhammad? Tidak. Ya sudah, sama. Kira-kira begitulah. Loh, memang Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad SAW karena gitu. dia adalah Nabi yang umi. Tapi yang menulis adalah sahabat-sahabat yang mendengar wahyu itu dari Nabi. Nah, ya kira-kira gitulah. Jadi kalau kita Beda, Pak. bayangan kita sederhananya, kesimpulannya kalau tanya siapa gitu ya, yaitu adalah salah satu murid di zaman itu yang memang tidak mencantumkan namanya, termasuk saya lupa. Iya, berarti kan tidak diketahui lah. Tidak gitu. diketahui Iya. memang. Dan itu tidak persoalan. Oke, kalau Bapak bilang tidak persoalan itu adalah hak. Iya, lah memang begitu. Makanya saya dari awal ngomong, anak saya untuk melihat gitu, ini namanya epistemologi. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan kan begini, lalu bagaimana saya mempercayai ini kan sebagai kitab suci, kan kira-kira begitu. Ya simpel aja, kita diwariskan dari bapak-bapak gereja, gitu loh. Perjanjian Lama jelas dipakai oleh Tuhan Yesus, karena disebutan tanah, jadi clear kita pakai. Lalu kita pakai dalam perspektif Rabi Yahudi yang namanya Paulus dan Yesus. Nah, tadi kan Bapak belum membuktikan bahwa Rabi Paulus ya mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Memang nggak berbeda? Berbeda. Apanya yang berbeda? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Dosa waris itu ditulis bahkan dari kitab Mazmur 51 loh. Itu cerita Daud yang lahir dari dosa ibunya. Iya. Bukan Yesus. Sebentar, dosa waris menurut sampean apa dulu? Dosa yang menjalar dari Hawa kepada keturunan Adam. Maksudnya terus kita menanggung dosa Adam Hawa gitu? Loh iya. Loh kan? Loh, oh enggak. Kalau Calvinis enggak? Enggak. Jadi yang ditebus Yesus dosa siapa Pak? Dosa manusia, dosaku yang bahkan yang akan aku lakukan. Perbuatan bahkan status segala. Oke, sekarang kalau Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ketika ada orang Israel yang mendengar perkataan Yesus, pada saat itu, sebelum Yesus disalib, orang itu mati, orang itu masuk surga, masuk neraka, Pak. Nah, ini namanya nanti dalam doktrin soteriologi. Kami percaya sampai dengan kedatangan Yesus, mereka orang Yahudi yang percaya menantikan Mesias itu akan selamat. Enggak, saya nggak ngomongin Mesias, Pak. Enggak. Orang yang disuruh bertobat sama Yesus. Iya. Kita kan ngomong lu bertobat, tetapi kan orang Yahudi itu enggak tahu tobatnya gimana. Lo kan diajarin menurut ajaran ahli-ahli Taurat dan Farisi, Matius 2:31. Jadi mereka, poinnya gini poinnya. Yahudi diselamatkan bukan karena perbuatan. Karena apa? Tapi karena iman kepada Mesias. Yahudi? Iya, orang Yahudi. Yahudi yang mana nih, Pak? Semua Yahudi menantikan Mesias sampai hari ini. Menantikan Mesias bukan berarti dia diselamatkan, Pak. Nah, itu menantikan makanya. Mesias itu hanya mereka tahu ada Mesias yang akan datang, bukan diselamatkan. Nah, karena Mesias itu yang akan jadi raja bangsa Israel.
Karena ini dari perspektif kita orang Kristen, bahwa orang Kristen itu gini kan ditanya gini, itu kalau orang itu belum terima Yesus gimana gitu kan? Nah, ini jawaban Kristen. Menurut kita menilai mereka, kita nggak, mereka kafir binasa enggak. Kita mengatakan bahwa mereka yang sejak zaman Adam percaya kepada pertanyaan Yahweh akan ada Mesias Kristus, ya selamat, gitu loh. Apakah orang yang percaya akan Mesias datang tapi dia berbuat zina, dia mencuri, dia merampok, dia menyembah Allah lain, selamat? Orang yang gini dulu nih, ini berkembang lagi nih. Jangankan orang itu, orang Kristen lah, orang Kristen. Enggak, kita ngomong Yahudi dulu, orang Pak. Kristen aja nih. Tunggu, orang Yahudi dulu kan Bapak tadi klaimnya bahwa orang Yahudi itu selamat karena mereka menantikan Mesias. Beriman Mesias. Tapi ketika dia menantikan Mesias tapi dia berzina, membunuh, merampok, apakah dia selamat? Ya kalau dia beriman selamat. Oh, jadi Hitler itu selamat, Pak? Apa Hitler percaya Mesias? Dia kan percaya Yesus menebus dosa dia. Oh, tunggu dulu. Siapa yang bilang Hitler Kristen bukan, Pak? Nggak tahu aku. Oh, Kristen, Pak. Saya kasih tahu dulu. Di dalam kepercayaan kami orang Calvinis, ada domba-domba yang masih ada di masjid-masjid dan jadi menurut Bapak, orang Yahudi yang membunuh, merampok, membunuh orang, menyembah Tuhan yang lain, tapi dia menantikan Mesias, dia selamat. Orang yang menantikan Mesias nggak mungkin menyembah Allah lain. Oke, nggak menyembah Allah lain, tapi dia membunuh, merampok, memperkosa, selamat. Kalau dia bertobat, mengakui. Kan Bapak bilang bertobat sekarang. Di dalam imannya, enggak. Kan kita tidak bicara dia bertobat atau tidak bertobat. Yang saya klaim dari Bapak adalah, karena Bapak tadi klaim, orang Yahudi akan selamat kalau dia menantikan Mesias. Percaya kepada Mesias yang akan datang, gitu kan? Tapi dia berbuat dosa, nggak bertobat, nggak selamat. Walaupun dia membunuh orang. Selamat. Oh, itu berarti tidak sama dengan konsepnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi kalau mau selamat bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu apa? Ini Yesaya, Pak. Yesaya 1, 16, 18. Tidak, bertobat itu apa menurut kau tadi? Artinya bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa dia, tidak mengulangi. Iya, itu namanya bertobat. Ya. Jadi kalau si orang pembunuh itu berhenti melakukannya, enggak, Bapak jangan berubah jadi berhenti. Loh, jadi maksudnya seumur hidup. Sebentar, nanti. Tadi kan Bapak berarti dia seumur hidup terus jadi perampok gitu? Loh, makanya kan tadi, makanya Bapak kan klaimnya orang Yahudi yang menantikan Mesias selamat. Kan Bapak tidak bilang orang Yahudi itu berdosa atau tidak. Iya, oke. Oke ya, yang menantikan Mesias pasti selamat. Oke. Terus pertanyaan ulang kita. Bertobat apa enggak? Menantikan Mesias itu tanda pertobatan. Enggak juga, Pak. Di kami pertobatan enggak, kita lagi ngomongin Yahudi, Pak, bukan ngomongin Kristen. Iya, kan dari versi Kristen dong. Enggak. Kita lagi ngomongin Yahudi. Lah, definisinya apa bertobat? Tadi kan Bapak bilang, saya udah jawab tadi. Bertobat itu adalah berhenti dari berbuat dosa dan tidak mengulangi lagi, itu namanya bertobat. Jadi, oke, berarti saya ulangi lagi ya. Berarti kalau ada Yahudi mengaku sudah menantikan Mesias, dia selamat. Tapi dia terus merampok, membunuh, berzina. Ya. Bapak bilang tadi selamat. Yang begitu itu disebut dengan hidup di dalam dosa. Iya. Saya tidak percaya dia menantikan Mesias. Nah, enggak juga, Bapak berarti asumsi lagi. Orang berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, dia bisa sama-sama menantikan Mesias. Klaim Bapak tadi. Karena di kami itu ada istilah gini, ada yang hakikat, ada yang cuma syariat. Ada orang-orang yang proskuneo, bersujud atau sakah kepada Rimon misalnya, Naaman. Tetapi dalam batin dan hidupnya adalah dibaktikan atau abad kepada Yahweh, dia selamat. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Bapak tadi klaim satu kalimat. Karena aku menjawabnya mengasumsikan bahwa orang itu jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Nah, berarti Bapak tidak memikirkan itu. Padahal orang Yahudi, dia mau menantikan Mesias atau tidak menantikan Mesias, asal dia bertobat harusnya dia selamat. Itu kesalahan orang Yahudi. Enggak dong, Pak. Ini ada. Karena di dalam orang bertobat itu yang selamat. Apa itu bertobat? Makanya saya udah saya jawab. Berhenti berbuat dosa, tidak mengulangi, itu bertobat. Orang Parisi udah itu 3 kali, Pak. Orang Parisi itu bertobat enggak? Ada yang bertobat, ada yang tidak. Orang Parisi tidak pernah berbuat dosa. Kata siapa, Pak? Kalau versi itu. Nih, kalau kata Yesus, ikutilah ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Di mana ada ayat orang Farisi membunuh, berzina, dan mencuri, dan merampok? Enggak ada hubungannya. Loh, kan munafik. Kan yang dituduh oleh Yesus, orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah orang munafik. Nah, apa itu mereka munafik? Mengajarkan Taurat, tapi tidak melakukannya. Artinya, itu. dia Kristen palsu kalau di kita. Bukan Kristen, Pak. Ahli Farisi, Pak. Atau
iman palsu atau iman dia yang menantikan Mesias itu palsu, bohong, begitu. Ya itu kan Kristen. Lah iya, Orang Farisi bukan Kristen, Pak. Lo enggak? Lah ini kan kita lagi menilai Yahudi. Iya. Kristen menilai Yahudi. Kodoni nanya Enggak, saya. enggak. Bapak tadi bukan menilai Yahudi, Bapak tadi menyatakan bahwa Yahudi yang menantikan Mesias itu selamat. Pasti. Iya, selamat. Hah? Iya selamat. Mesias yang mana nih Pak? Yesus atau bukan? Nah, makanya kan tadi aku belum selesai menjelaskan. Enggak, sebelum menjelaskan itu Iya, Yesus atau bukan. sebelum Yesus ke belakang sampai Adam, semua yang percaya adanya Mesias yang menyelamatkan mereka pasti selamat. Ya, Gitu Mesias yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, yang Bapak maksud Mesias itu Mesias yang mana? Di dalam perjanjian lama. Iya. Kalau Bapak bilang mereka yang sebelum Mesias itu datang, mereka percaya Mesias itu Mesias menurut pandangan Kristen yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, saya nanya Bapak, Mesias yang mana yang Bapak anggap? Harusnya Yesus. Menurut Kristen. Iya. Nah, menurut Yahudi? Menurut Yahudi ya udah tahu mereka. Enggak, mereka tahu. Udah ada tahu. standarnya. Mereka bukan nggak tahu nama, mereka bukan tahu namanya. Tapi Iya. mereka tahu standarnya. Bahwa Mesias yang akan datang itu manusia, bukan Tuhan. Itu salah mereka makanya. Kalau salah kenapa Bapak pakai kitabnya? Lu wong tafsirannya yang salah. Lah Bapak yang kitabnya rubah terjemahannya. Enggak. Nah, Rubah apanya? Ya saya 7 ayat 14. Saya Ini 7. Septuaginta nih Pak. Bapak buka dulu yang Ibraninya. Yesaya 7:14. Pak. Aduh, jam sangat. Lah, baru jam 9. Aku balik atuh. Masih lah. Aku Saya coba mengharapkan aku sampai di- pagi nih Pak. Anak aku melas. Yesaya 7. 7:14. Ya kan non silaturahmi tok. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda kan bahasa Indonesia Pak. Ya. Coba yang KJV. KJV, aduh, KJV-nya aku. Ini ada KJV. Lah, orang keton lah, mendingan aku. Ini pakai Joshua aja yang bacain. Yesaya 7:14. Nih. Therefore. Ini anak King James Revised Version. Ayo dibaca. Bacain, tolong bacain. Maksudnya dibacain, kamu baca. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya lah, revised. Therefore the Lord himself. Udah belum? Itu kamu baca aja. Aku lupa. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and The Virgin ya Pak ya? The Virgin ya? Tadi Bapak baca teks bahasa Indonesia apa? Perempuan muda. Sama nggak Pak? Perempuan muda sama Virgin? Perempuan muda bisa virgin bisa enggak? Ya. Gitu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba Pak? Makanya. Nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih Pak. Bapak cek bahasa Ibraninya dulu apa? Astaga. Ibrani mana? Nanti situ nggak percaya lagi aku. Lah Ibrani enggak, yang Bapak mana. tunjukin aja. Enggak, 7. Ibrani yang mana? Nanti kalau aku Bapak mau nunjuk pakai Westminster boleh. Ibrani yang mau pakai mana? Aleppo Codex boleh. King James Restored. Paling enak Bapak buka biblehub.com Pak. Ini Bible Hub aku baca. Aku punya. Bapak buka biblehub.com aja, lebih enak. Bible Hub nih. Aja. Ini HP baru, Bible Hub. Oke. Nah, ini. Interlinear. Ini Ya interlinear. udah, interlinear boleh. Berapa tadi? Yesaya 7, Yesaya 7, 7 14. ayat 14. Yang disebut the young woman itu kata yang mana? The Virgin Ha'almah. Ha'almah Di itu situ virgin almah. atau young woman, Pak? Bentar, Almah ini young woman, maiden, young woman, Young woman, bukan virgin. bukan? Itu KJV virgin tuh, Pak. Iya. Terus, nah, Oke. persoalannya di Sekarang mana? buka Matius 1, 2, 3. Persoalannya saya kasih tahu nih, Pak. Matius. Matius 1, 2, 3.
2, 3. 2, 3. Behold, bahasa Yunaninya. Nah, mau bahasa Inggris dulu boleh, bahasa Indonesia dulu boleh. Parthenos, virgin. Parthenos, virgin, ya Pak ya. Kalau Bapak tadi baca ada young woman, itu Parthenos atau bukan? Parthenos atau bukan? Ya, lihat Septuaginta. Nah iya, ini Septuaginta. Septuagintanya apa? Ini Parthenos. Parthenos. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Persoalannya di mana? Jadi ini Parthenos untuk kata virgin. Iya, Yang seharusnya virgin atau young woman? yang woman. Harusnya. Ya, Kenapa jadi virgin? gini, kan kita sama-sama tahu bahwa Matius, tadi kita di Matius ya. Matius 1, 2, 3. Matius kan ditulis setelah Markus dan sebagainya kan. Hmm. Lalu kemudian diketahui bahwa Maria yang masih muda itu adalah masih perawan. Karena di dalam Lukas dikatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki sampai melahirkan. Oke. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Matius 1, 2, 3 itu mengutip Yesaya 7:14 nggak Pak? Mengutip dari Septuaginta bukan? Iya, dari Yesaya 7:14. Iya. Iya, benar. Mengutip Yesaya itu berdasarkan Septuaginta kan? Iya. Nah iya. Di Septuaginta Parthenos kan Pak? Parthenos. Virgin. Di KJV virgin. Yang bahasa Indonesia perempuan muda. Iya. Sama nggak Pak perempuan muda sama virgin? Ya perempuan muda yang masih virgin. Iya, tapi arti perempuan muda dan virgin itu artinya sama nggak? Beda, perempuan Beda. muda belum tentu virgin. Oke. Bapak tahu nggak kalau Parthenos diambil dari kata halmah kan tadi kan? Ya. Kalau kata virgin harusnya bahasa Ibraninya apa? Aduh, aku enggak. Betulah Pak, saya kasih tahu aja biar cepet. Apa? Betulah. Ya, oke. Terus Oke. kenapa? Persoalannya apa? Persoalannya. Gitu. Ya. Sekarang kenapa kata ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 Ya. diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin, tapi kenapa di Keluaran 2 ayat 8 kata yang sama ha'almah kenapa diterjemahkan jadi neanis Pak nih? Sebentar. Ini Keluaran 2 ayat 8. Keluaran 2 Ayat 8. ayat 8. Watomer lah bat Ada kata ha'almah nggak Pak di situ? Coba cek. parau Esowen. Ya, Almah. Betul? Ya. Ha'almah. Ya. Di sini jadi apa Pak? Bahasa Yunaninya nih Bapak bisa lihat nih. Parthenos bukan? Bukan. Bukan, jadi apa? Denianis. Neanis. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Iya. kenapa ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos virgin? Kenapa ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi neanis wanita muda? Di Septuaginta maksudnya. Ini Septuaginta, ya, Pak. kita lihat Septuaginta. Ya. Nah, ini masuk kepada hermeneutik bahwa di dalam menerjemahkan itu ada yang namanya tafsir. Jadi, makanya aku bilang tadi bahwa kita mesti mencocokkan ke sana. Kenapa para rabi lo ini, rabi lo bukan Kristen lo ya. Kenapa para rabi membedakan? Kan begitu kan? Rabi Yahudi, Kan abad 2 sebelum Masehi. Ya. Kan dia di sini kata virgin tadi kalau nggak salah ya. yang di mana? Yang di Yesaya itu loh, Ya. kan? Ya. Menggunakan kata itu. Ya. Parthenos. Iya, Ya. kena. Kita mesti nanya ke Yahudi lah, tanya saya. Enggak usah. Enggak usah Pak nanya Yahudi. Nah, coba jawabannya gimana dulu? Karena orang Kristen mengubah kata neanis yang ada di dalam Yesaya 7:14 menjadi Parthenos supaya cocok dengan Matius 1:23. Sebentar. Jadi, menurut Kohdondi, Septuaginta itu aslinya Neanos. Neanis. Iya, Neanis. Di Septuagintanya. Ya. Di sini tadi Neanis bukan? Yang Keluaran 28 neanis, tapi Nah, Yesaya yang tadi. 7:14 jadi Parthenos. Kenapa dipakai? Lah Bapak yang pakai. Lu saya enggak. Loh, kalau enggak kenapa KJV jadi virgin? Kami KJV itu- menerjemahkan virgin dari mana, Pak? Dari Maka- sini. Maka kalau di kami ini, waktu menjelaskan itu dikaitkan dengan Yesaya itu. Iya. Bahwa ini adalah perempuan muda yang masih perawan. Bapak tahu perspektifnya Yahudi perempuan muda itu siapa di Yesaya 7:14? Itu adalah istrinya Nabi Yesaya sendiri, Pak.
Anak kedua itu sedang mengandung, anak keduanya Yesaya. Jadi perempuan muda tidak harus selalu perawan. Tapi kalau perawan ada yang tua, Pak. Perawan walaupun tua disebutnya betulah gitu. Ya. Nah, Ya, itu boleh. bukti. Ini bukti, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah Septuaginta sesuai dengan kacamatanya Kristen. Sebentar. Sebentar, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah terjemahannya Septuaginta, artinya diresensi, Pak, ya, oleh Bapak Gereja di abad kedua, ketiga, keempat oleh Origen, Lucian, dan Hesesius, sehingga Yesaya 7:14 matching dengan Matius 1:23. Gini, Ko Dondi punya nggak Septuaginta yang asli? Bapak Yang punya nggak? belum diubah. Bapak punya nggak? Enggak. Nggak ada. Memang aslinya sudah nggak ada. Ya sudah, kenapa ngomong diubah? Makanya kalau Bapak bilang tidak diubah, saya tanya Bapak, kenapa yang di Yesaya Parthenos, kenapa yang di Keluaran 28 nyanis? Makanya aku nanya, tanyalah sama orang Yahudi tadi Loh, katanya. Kita yang bicara enggak. Yahudi. Kan yang Bap- menerjemahkan kan orang Yahudi. Gini, sekarang gini, Pak. Kalau ini saya kasih ke orang Yahudi, mereka mau nggak baca, Pak? Ya nggak tahu saya. Nggak mau. Nyoba aja. Nggak mau. Lalu Yahudi pakai Ini. Septuaginta nggak? Enggak. Ya sudah. Nah, itu dia makanya. Ya udah. Jadi, orang Kristen menggunakan tanah tapi melalui Septuaginta. Tidak juga. Karena kami Kalau nggak itu- pakai Septuaginta, kalau nggak lewat Septuaginta, lewat mana, Pak? Karena kami ini kalau teolog yang benar itu semua dijejer. Bahkan seluruh terjemahan pun kita lihat lalu asalnya dari mana. Sehingga lalu kemudian diambil kesimpulan. Kenapa dipakai virgin kita terima? Kenapa bukan perempuan muda? Karena di dalam Lukas juga disebutkan bahwa dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Ya. Itu. Oke. Itu tidak menjawab pertanyaan saya, Pak. Kalau tidak lewat Septuaginta, perjanjian lamanya Kristen dari mana? Perjanjian lamanya Kristen sekarang atau kapan? Loh ini? iya, Kristen dari mulai awal sampai sekarang, Pak. Yang Bapak pakai ini. Ya dari yang Yudai bahasa Ibrani dong. Kenapa dari Septuaginta? Bapak nggak tahu bahwa perjanjian lama Bapak itu diambil dari Septuaginta. Tahu, wong kita Nah. juga baca, saya punya juga itu Septuaginta. Nah. Cuma persoalannya kami tidak menjadikan itu sebagai satu patokan harus pakai itu. Maka waktu kami Nah, menjelaskan, sekarang KJV perjanjian lama diterjemahkan dari mana, Pak? KJV diterjemahkan Dari kalau nggak salah dari PL-nya? Septuaginta. Septuaginta. Maka Iya. saya tidak selalu menggunakan KJV. Nah, sekarang Saya KJV, bandingkan. kalau KJV Virgin, LAI perempuan muda, yang salah yang mana? Dikombain. Karena memang Maria masih muda. Dikombain itu menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut Kristen. Menurut Yahudi itu bukan untuk Maria. Nah, itu urusannya Yahudi. Nah, Kok dipusingin amat? Urusan kita? Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Karena saya setuju dengan Yahudi Paulus dan Yahudi Yesus. Yahudi Paulus itu pagan, Pak. Tidak. Nah, sekarang Oh, dia rabi kok Oh. pagan gimana sih? Loh. Sekarang saya tunjukin. Dia rabi loh. Oke, sekarang kalau rabi Yahudi, Pak, Anda nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh, tadinya ya enggak. Kan dia kemudian dapat Jadi wahyu. percaya. Iya. Oleh siapa? Oleh wahyu Tuhan. Wahyu siapa? Yesus. Wahyu Yesus. Baca ini, Pak. Apa ini? Analogi to the history of Christ and when we say all of that to the world. Jupiter, sebenarnya kan nulis siapa dulu? Ya tinggal dibaca depannya, Pak. Jadi martir. Ini mesti diterjemahkan dengan benar. Ya, kalau menurut Bapak yang menerjemahkan ini tidak benar, tolong Bapak terjemahin coba. Dari tulisannya Justin Martyr. Yang benar seperti apa? Aku enggak bisa komentar dulu. Gini, Justin Martyr sebagai orang-orang yang awal ya, itu pertama dia tulis kepada siapa? Karena dia Kepada anaknya sendiri yang orang sebagai warga negara Romawi Ya. dan kepada Kaisar. Nah, jadi dia ngomong sama mereka, kalau kamu melihat bahwa Word itu, tentu kamu anggap itu anaknya Jupiter gitu kan, kira-kira begitu. Nah, ini We penjelasan. propound nothing new, nothing different. We Iya. propound nothing different. Jadi apa yang dipandang? From what you believe, Ya. ya. Sebagai apa? Sons of Son of Jupiter. Jupiter. Berarti apa yang Justin Martyr anggap Yesus itu sebagai putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persubuhan, yang disalib, yang mati hari ketiga. We propound nothing different than what you believe and esteem as sons of Jupiter. Terus kenapa?
Ya Persoalannya pagan, apa? Pak, makanya pagan. Menurut Justin Martyr, ya menurut dia namanya tafsiran ya terserah dia. Lah saya tidak memakai tulisan Justin Martyr sebagai patokan, kita hanya sebagai referensi. Jadi gini, Kodondi, Ya. tahu nggak kelemahannya Kodondi? Hmm. Saya selama ini melihat Kodondi itu ya, menggunakan berbagai tulisan secara potongan, lompat dari sana, lompat dari sini. Jelasin saya, Pak, yang utuhnya gimana? Harusnya pertama kalau kami di teologi misalnya mau membahas tentang Justin Martyr itu akan menjadi disertasi tersendiri. Kita tidak bisa mengambil satu potong kalimat itu kemudian kita berarti pagan gitu loh. Satu itu dulu. Kayak Calvin sampai hari ini nih para pembenci Calvin yang tidak tahu Calvinisme itu menyerang terus saya menggunakan istilah memperkosa gedebok pisang. Gedebok pisang dikira perempuan diperkosa bisa-bisan. Padahal gedebok pisang. Kenapa? Mereka baca aja tidak pernah. Oke. Itu loh maksudnya. Sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Kalau Bapak bilang tadi kekurangan saya adalah saya mengambil potongan-potongan itu dan tidak mengambil secara utuh. Saya tanya Pak Heno, apakah Kristen tidak memperkosa konteks yang ada di dalam tanah? Tidak. Tidaknya di mana? Karena semua integrated. Tidaknya di mana, Pak? Buktinya tadi? Semua. Buktinya tadi Bapak tidak bisa jawab. Kenapa Parthenos, kenapa Neanis? Loh, kan dibilang itu terjemahan. Salah satu Iya. terjemahan kan bisa ditambahkan. Saya udah dari awal udah ngomong. Enggak. Bisa ditambahkan, bisa semua terjemahan. Justru gini, Pak. Yang saya maksud dengan konteks adalah ketika bicara misalnya Yesaya 7:14 itu sedang bicara tentang siapa? Tentang anaknya yang kedua daripada Yesaya sendiri. Itu konteksnya orang Yahudi. Menurut Yahudi. Iya, ini kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kan kitabnya Berarti Yahudi. kan itu tafsirannya Yahudi. Ini kitab siapa? Iya. Ah, Itu ini kitab Kristen siapa? juga. Enggak. Kristen. Bukan. Wong Kristen kitabnya dua. Bukan, Kristen yang ini, Pak. Apa Bukan itu? yang ini. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Oh, Kitab salah. Kristen yang ini. Di sini situ Buktikan salah. saya salah. Buktikan saya salah di mana, Pak? Buktikan salahnya saya di mana? Kekristenan itu memakai PL atau tanah. Perhatikan ya, PL Perjanjian Lama atau tanah dan Perjanjian Baru. Itu dulu. Salah. Ya Bukan terserah. tanah, bukan tanah. Lalu kita buktikan. Apa? Yang dipakai Kristen Septuaginta, Pak, bukan tanah. Aku nggak pernah pakai Septuaginta. Lah, PL Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Iya dari Ibraninya. Coba Wah, Bapak sekarang tunjukkan, buktikan ke saya. Itu KJV nerjemahin dari mana? KJV dari Septuaginta. Nah, ya sudah. Loh, itu terus kenapa? Loh, ya berarti kan benar dari Septuaginta, Kan aku bukan udah dari jelasin. tanah. Aku kan udah jelasin dari awal. Ini, Kita Pak, ya. tidak bisa Ini mohon maaf menjelaskan. nih. Ini adalah skema daripada penulisan kitab Bapak. Ya, ini termasuk untuk Yahudi, ini buat Kristen. Di sini nih Septuaginta nih. Jadi ini ya, seperti tadi kita ngomong nih. Ini yang menjadi Old Testament-nya Kristen, Septuagint, Pak, bukan tanah, bukan ini nih. Nah, Nah. sekarang kasih tahu nih. Sekarang kasih tahu. Ya. Kalau sekolah teologi itu disebutkan bahwa Septuaginta itu adalah salah satu di antara terjemahan. Jadi bagi saya itu adalah sejajar dengan King James dan lain-lain. Oke. Itu loh maksudnya. Loh iya. Ya sudah. Berarti kan Bapak membenarkan bahwa PL Bapak berasal dari Septuaginta, bukan dari tanah. Septuaginta dari tanah. Nah, Iya. terjemahannya kan beda. Betul. Nah, kita jelasin. Nah. Septuaginta menjelaskan ini sebagai gitu. Nah, iya. Parthenos. Jadi Bapak menggunakan kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen. oleh orang Yahudi. Orang karena- Kristen, Pak. Hesisius orang apa? Hah? Hesisius. Loh kok Hesisius? Yang meresensi ini Hesisius, Lucian, dan Origen, Pak. Sebentar, yang nulis Septuaginta siapa? Saya nggak nanya yang menulis, yang meresensi. Ya, yang meresensi. 3 orang ini. Gini ya. Siapapun yang meresensi, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Septuaginta ini ditulis oleh orang Kristen. Saya nggak bilang Septuaginta ditulis Kristen, Pak. Bapak tadi sendiri yang menjelaskan bahwa Septuaginta Ditulis oleh orang Yahudi, diterjemahkan, bukan ditulis, Pak. Diterjemahkan Ya. dari tanah ke bahasa Yunani Oleh orang Yahudi. oleh Rabi Yahudi, tapi itu pun 2 kali, Pak. Ya. Ya, yang diterjemahkan oleh Rabi Yahudi 72 orang itu hanya Pentateuch. Terus, Oke. pokoknya sampai selesai makanya saya bilang. Ya, yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, bukan rabi-rabi Yahudi, tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Selesainya tahun 132 Ya. sebelum Masehi. Ya. Jadi ini kan, Pak, di abad kedua yang ini diresensi oleh Origen
Lucian. Diresensi itu apa? Dikoreksi terjemahannya. Bapak udah pernah melihat Septuaginta yang tulisannya apa? Oktagon itu yang jadi kalau ini kan biasanya kan 2 kolom nih Pak ya. Origen punya tuh 6 kolom Pak. Nah, gini, makanya aku bilang di dalam pengertian kita yang nanti di dalam kitab suci itu tidak berdiri pada satu teks atau kodeks. Makanya aku bilang tadi, bagi saya tidak mau mewakili seluruh kekristenan. Ya. Saya hari ini berdiri sebagai personal dulu nih ya, yang sudah belajar teologi. Jadi bagi saya seluruh terjemahan baik itu Septuaginta, nanti Alexandrian, Bizantium, nanti Codex Sinaiticus, Vaticanus, itu adalah bagian yang harus saya pelajari semua. Dan tidak menganggap ini paling benar, ini mutlak. Itu enggak begitu. Nah, terus? Jadi kalau ngomong bahwa PL-nya kami adalah Septuaginta, salah gede itu. Tolong jelasin Pak, dari Ya mana? Itu, lu saya udah jelasin tadi. Lah tadi udah terbukti bahwa KJV itu menerjemahkan PL dari Septuaginta. Makanya kita ngomong kepada jemaat dijelaskan bahwa Septuaginta ini menerjemahkan ini sebagai ini dari yang aslinya adalah ini. Ya. Itu loh. Ya. Oke. Nah. Lalu kita mengatakan terus Ya. kalau lagi khotbah ini Ya. terus gimana kita? Ya enggak apa-apa. Karena memang Maria itu masih perawan dan juga masih muda. Itu simpel. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya Maria di Matius 1, 2, 3 yang perawan dengan istrinya Yesaya di Yesaya 7:14. Kami enggak pernah percaya. Bapak itu tahu Yesaya ada berapa ayat yang dikutip di seluruh PB yang dikutip dari PL? Bapak tahu berapa ayat? Enggak ingat. Hampir 1000 ayat, Pak. Ya, terus? Nah, artinya apa? Penulis PB ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Terinspirasi oleh Roh Kudus yang juga menginspirasi para penulis PL. PL yang Septuaginta. PL yang Apakah Septuaginta diterjemahkan berdasarkan inspirasi Roh Kudus? gini, makanya saya bilang tadi nih. Saya bilang tadi nih ya, perhatikan nih ya. Penulis daripada PL adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Penulis PL ini PL yang mana nih? Septuaginta Seluruhnya atau Tanakh? Ibrani. Enggak, Ibrani berarti Tanakh. Tanakh. Oke, terus? Adalah Roh Kudus. Oke. Dan kemudian yang menerjemahkan pun atas pimpinan Roh Kudus. Oke. Terus yang meresensi terjemahannya atas inspirasi Roh Kudus juga, Pak? Semua atas inspirasi Roh Kudus. Yang meresensi juga? Yang mengubah dari Parthenos, Enneanis jadi Parthenos? Nah, gini loh ya. Persoalannya ada satu di sini yang kita tidak ketemu nih. Karena Kodondi itu mengasumsikan bahwa Enggak. sebentar dulu ini Oke. belum selesai Ya. enggak. Apanya enggak? Mengasumsikan apa? Saya? Mengasumsikan bahwa itu diubah oleh 3 orang itu. Terus? Kan begitu kan? Iya. Nah, iya. Lah saya udah bisa buktikan. Karena kita tidak punya asli daripada Septuaginta. Loh, makanya. Mestinya bertanya kepada Yahudi. Lu setuju nggak Septuaginta ini? Itu dulu nih. Karena perhatikan ya. Orang Yahudi, Pak, tidak ada yang mau, Pak, kalau dibaca Dengerin dulu. Septuaginta. Dengerin dulu. Ah. Dengerin dulu. Septuaginta itu diberikan untuk siapa? Septuaginta itu diperuntukkan sebenarnya untuk perpustakaannya Raja Ptolemy II. Ya. Nah, Dan diterjemahkan oleh orang Yahudi sendirilah. 2 kali, Pak. Ya, nah kita jangan kembali ke dasar tahun ini. enggak, kumpul dasar di itu sini. penting juga, Pak, Loh, masalahnya. iya, kan sama-sama sepakat sudah. Ya. Pokoknya sampai dengan abad kedua Ya. sebelum Masehi selesai. Oke. Oke, di situ dipegangkan gitu Belum kan. ada Kristen, Pak, ya? Ya belum ada Kristen. Oke. Terus? Pertanyaanku simpel. Orang-orang Yahudi membaca Septuaginta nggak? Enggak. Kata siapa? Yahudi Waktu mana, itu, Pak? waktu itu. Waktu itu iya baca. Iya. Ya. Waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, terus? Jadi itu Terus? namanya penterjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, Yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Lu memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani. Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Nggak pernah ngomong Eli Eli lama sabaktani, Pak? Eli sama ini bahasa Aram, itu betul. Nah, tapi terus? apakah Nggak, berani Eli mengasumsi? Eli lama sabaktani bukan Aram, Pak. Itu Ibrani, cuman dialek Syriak. Nanti ada satunya di Nanti yang di Markus baru Ya, itu diaramkan. Aram. Oke. Terus saya koreksi dulu nih, Pak, Ya. makanya. Sudah koreksi, aku mau bener kok. Ah, udah ya, oke. Nggak Oh, apa-apa kan aku- tadi bilang itu Enggak, yang Aramai. satunya, aku mau yang satunya di Oke, Aramai. Eloi, Eloi baru Eloi, Aram. ya, udah. Terus? Nah,
Apakah kita berani buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak? Buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Iya. Yunani. Iya. Minta bukti apa? Ayat. Nggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi? Gini ya, kita mesti kembali dulu ke zaman itu, bahwa Lingua franca. lingua franca itu adalah di dalam bahasa Yunani. Istilahnya bahasa internasional, mungkin hari ini bahasa Inggris lah. Sebagai rabi, dia pasti mempelajari semua bahasa. Hari ini saja, saya ini yang bukan tanda petik rabi lah ya. Rabi itu kan di sana jadi pengajar. Dia pasti pelajari seluruh teks. Itu Belum loh. tentu, Pak. Tidak Belum tentu juga. gimana caranya dia menjelaskan. Belum tentu, Pak. Rabi Yahudi belum tentu belajar bahasa lain untuk baca Tanakh. Ya itu Setahu kalau belum saya, Pak, tentu ya. kan bisa, ya sama-sama setahu lah. Kita Iya. membahas sesuatu yang nggak ada dasarnya semua. Enggak. Setahu saya juga pasti belajar harusnya. Oke, terus, Pak. Nah iya, Terus? nah, jadi sehingga sebagai orang rabi, baik Paulus, apalagi Paulus pasti ngerti banget karena dia Karena dia pernah jadi warga negara Romawi. Ya, karena Ya. internasional. Nah Yesus di dalam jajahan Romawi, di mana dia menjadi rabi, pasti dia akan belajar Septuaginta. Kenapa? Karena teks di dalam zaman itu dipegang oleh siapa? Kan nggak seperti hari ini beredar ya di WA juga ada. Yang beredar ya teks Yunani. Kenapa? Karena memang Helenisme ada di situ. Iya. Lalu kenapa kita mengasumsikan Yesus nggak ngerti bahasa Yunani? Itu kan juga asumsi semua. Lah kalau sudah begitu tuh menjadi dasar asumsi demi asumsi spekulatif itu. Nah, ya sama kan Bapak juga spekulatif berarti kalau begitu. Nah iya terus buat apa? Ketika Bapak mengatakan Yesus membaca Septuaginta, dari mana Bapak bisa mendapatkan Dari keterangan seperti itu? kutipan yang dia baca waktu dia mengambil teks dicocokin, nah itu Septuaginta. Gitu loh. Yang mana? Dari? Waktu Yesus itu kan membaca satu teks itu loh. Iya. Maka dia mengambil satu teks itu, Iya. seingat saya Septuaginta. Sekarang Bapak lebih setuju mana? Yesus membaca kitab Septuaginta atau Yesus membaca kitab gulungan-gulungan dalam bahasa Ibrani? Ini ngomongnya lagi di dalam bait suci loh, Pak. Iya. Ya, di dalam bait suci ada nggak Rabi membaca kitab dalam bahasa Yunani? Ada nggak, Pak? Yang mereka baca pasti bahasa Ibrani. Belum tentu. Karena ini tentunya. orang buangan, baru pada pulang. Siapa yang buangan? Iya. Israel itu kan dibuang. Enggak, saya ngomongin Yesus nih. Loh, Yesus memang lahir di sana. Tetapi ini orang-orang itu kan semua sudah dipengaruhi oleh Helenisme. Sehingga yang berlaku adalah bahasa Yunani. Sehingga Septuaginta tentu di tempat itu sefamiliar tanah. Itu loh maksud tuh. Sefamiliar Tanakh, oke, Pak. Iya. Ya. Tetapi apakah ada Rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua baca kitab dalam bahasa Yunani? Ya mungkin ada, nggak dijelasin. Kenapa tidak? Sekarang Bapak pelajarin aja Rabi Yahudi di dalam bait suci sampai hari ini membaca gulungan Tanakh itu dalam bahasa apa, Pak? Nggak ada yang baca dalam bahasa Yunani, Pak. Persoalannya kan satu. Karena kemudian setelah muncul kekristenan, orang Yahudi melihat bahwa ini pro-Kristen. Yang mana? Tanakh itu apa? Septuaginta itu. Septuaginta. Sehingga dia nggak mau baca. Tapi zaman itu belum ada kekristenan, dia dibaca. Masalahnya di mana? Nah, sekarang gini, kalau Bapak bilang pro-Kristen, ya memang pro-Kristen Septuaginta. Ya karena memang. Kalau nggak pro-Kristen, nggak mungkin jadi perjanjian lamanya Kristen, Pak. Nah sekali lagi saya koreksi lagi. Nah, coba. Perjanjian namanya Kristen itu tanah. Bukan. Tanah. Coba Bible versi apa yang perjanjian lamanya diterjemahkan dari tanah? Oh banyak. Nah, coba sebutin salah satunya. Aku Pak. lupa itu. Saya bisa cek nanti di sini. Coba cek. Ah nanti lain waktu kali ya. Nah, Gini, nggak ada, Pak. Saya bisa Ada, katakan nggak ada. ada. Nah, coba saya tunggu nanti Bapak kabarin saya. saya kalau nggak salah itu yang versi NASB apa? Bible-nya Kristen, yang PL-nya diterjemahkan dari Tanakh. Saya minta versi apa? Gitu. PL-nya ya. PL-nya no. Aku nggak hafal soalnya semuanya versi dari yang ambil dari mana aja. Memang aku nggak nggak ada. tahu. Biasanya gini, Pak, yang digunakan oleh Bible-nya Kristen untuk PL, ada yang menerjemahkan dari Septuaginta, ada yang menerjemahkan dari Biblia Hebrewica. Biblia Hebrewica ini bukan Tanakh, tapi yang sudah terjemahkan. Gitu. Loh, terus maksudnya yang Makanya yang gini, Pak. Ibrani yang mana terus? Makanya gini,
Kenapa di TB perempuan muda, kenapa di KJV virgin? Nah, itu pertanyaan saya. Itu buktinya. Ya itu aku bilang, tanya orang Yahudi yang Enggak, menerjemahkan. Bapak tinggal cek di terjemahan baru ini, Pak. Perjanjian lamanya diterjemahkan dari apa? Nah ini kembali ke situ ya harus satu-satu. Nih, saya sebutin aja Pak langsung. Coba, aku nggak bisa komentar kalau dalam hal ini. Mudah Pak ini Pak, nggak susah ini. Septuaginta menerjemahkan dari apa namanya? KJV perjanjian lamanya menerjemahkan dari Septuaginta. Nanti gini, nanti aku akan Sedangkan cari TB menerjemahkan dari Biblia Hebraika oleh Rudolf Kittel. Nah itu Pak. Nah sekarang yang Bukan dari ya udah tanah. jelas kan. Nah terus maksudnya Kodondi yang dari tanah itu yang apa? Nggak ada, Biblenya Kristen nggak ada yang terjemahkan dari tanah Pak. Loh, Biblia Hebraika itu dari apa? Loh, itu adalah Bible yang sudah diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Ibrani. Bapak tahu Masoretik tahun berapa? Abad berapa? Majority text ya, aku lupa sih itu. Abad kan. berapa coba Pak? Aku nggak ingat tuh sebentar, mesti cari yang itu. Abad 10 Pak, Masehi. Lah, gini, mas poinku tuh gini, ini menjadi berkembang lagi nih. Iya, memang harus berkembang Pak. Berkembang itu begini. Makanya biar sampai Apakah pagi Pak. hari ini, nah ini udah mau pulang. Apakah hari ini orang Yahudi juga memegang tanah yang dari awal? Itu loh poin. Enggak. Nah iya makanya. Lah Lalu iya. Kok meminta kita juga untuk memegang yang dari tanah dari Bapak awal? tahu nggak sekarang orang Yahudi pegang tanah yang versi mana? Ya aku udah tahu, aku bukan orang Yahudi. Ini dia Pak, makanya dari tadi kan saya tunjukin. Ini teks apa? Ini bukan tanakh yang diterjemahkan yang disusun tahun 450 sebelum Masehi, Pak. Terus? Ini adalah tanakh dari Masoretik. Yang abad 10 itu. Iya. Nah terus Nah, terus aku disuruh mencari yang lebih tua dari ini gitu. lo enggak. Saya cuma membuktikan bahwa di dalam Masoretik pun sendiri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang sudah dipakai oleh Yudaisme, Iya. ini aja perspektifnya berbeda dengan Septuaginta atau dengan Bible-nya Kristen. Lah ya memang. Lo iya makanya kan jelas Lah, persoalannya di mana? Karena kami Persoalannya. itu, saya bilang tadi, kita itu tidak menganggap satu menjadi patokan standar yang paling benar. Persoalannya adalah Pak, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi di dalam Tanakh. Ah, itu kan menurut situ. Nah, menurut saya saya sudah enggak, membuktikan. saya meluruskan. Nah, saya sudah juga membuktikan tadi Pak. Iya. Saya sudah membuktikan bahwa menurut Yahudi Yesaya 7:14 itu untuk anaknya Nabi Yesaya. Menurut Yahudi Yesaya 9:6 itu adalah untuk Ahazia. Sebentar. Heskia. Itu Sebentar, Pak, menurut- sebentar. Menurut Yahudi Yesaya 5:3 itu untuk bangsa Israel. Nah. Menurut Kristen Yesaya 7:14, Yesaya 9:6, Yesaya 5:3 Ini yang persoalan ini dari semuanya untuk Kodondi. Yesus. Ini yang persoalan dari Kodondi bahwa selalu merujuk kepada Yudaisme untuk menilai kekristenan. Kenapa Pak? Terus sampai mau Kira-kira biar orang kira-kira ketemu. kenapa? Kira-kira kenapa saya merujuk ke Yahudi, ke Yudaisme? Kira-kira kenapa? Ya karena nggak setuju dengan kekristenan. Bukan. Karena kitab ini adalah milik Yahudi. Loh, saya udah jelasin dari awal bahwa kekristenan pun lahir dari orang Yahudi, rabi yang namanya Yesus sama Paulus. Saya tanya tadi Pak, ajaran Yesus sama ajaran Paulus sama enggak? Kalau Bapak cuma mengatakan sama ya enggak, tapi connected. lah kalau enggak sama, lah terus Bapak ngikutin yang mana? Dua-duanya benar. Nah, sekarang kalau Bapak Kan tidak ngikutin dua-duanya bertentangan. benar, Iya. di mana Yesus ada ngajarin dosa waris? Loh, yang tidak diajarkan, ingat ya, Yesus waktu itu sedang mengajarkan ke mereka. Jadi kalau Yesus menggunakan Mazmur, dia juga percaya, dia juga harus setuju ada waris itu. Tapi dari soal dosa waris lain lagi, pengertiannya kita beda kok. Mazmur 51 bukan dosa Sebentar, waris Pak. dosa waris itu dari mana sih? Kan tadi udah saya jelasin. Enggak, dari Paulus itu. Dari yang mana? Paulus. Yang Ini mana? Pak, Yang mana? ini. Ini terakhir ya? Ya. Setengah 10. Paulus setengah 10. Oh, aduh. Belum jam 5, Pak. Bapak baca kisah sebentar. Roma 5:12. Ijen aku repot banget nih karena anyar ke HP nih, jadi ini ora. Loh, ini nggak ngomong dosa waris kok. Coba baca, Pak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya.
Menjalar kepada semua orang. Nah iya, melalui satu orang ketularan istilahnya. Iya, itu kan disebut original sin. Bukan, lain lagi. Apa? Pengertiannya beda lagi. Apa, Pak? Jadi kita banyak memakai istilah yang kita berbeda. Original sin itu nanti dalam psikologi ya, misalnya si Philip Zimbardo dia mengatakan gini, di dalam diri manusia itu ada bibit evil. Terus? Yang tinggal menunggu waktunya, maka dia akan berkembang. Gitu. Itu dulu lah. Terus? Beda lagi penjelasannya. Enggak, hubungannya apa, Pak? Gitu, hubungannya apa? Loh ya, enggak seperti yang diomongin di sini. Bahwa kerusakan Adam, ya, tanda petik lah ya, tanda petik ya. Karena kalau manusia itu, yang sempurna itu, rusak gitu. Nah, waktu rusak melahirkan DNA yang rusak. Gitu. Terus, kalau begitu, berarti kan Bapak setuju dengan Paulus. Makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya perlu ditebus dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Betul kan, Pak? Ya. Itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Yesus. Di mana ayat mana, Pak? Saya udah Nah, itu panjang lagi. Saya udah pegang ini nih kalau Bapak sebut ayat nih. Iya, gini loh ya. Nah. Jadi Yesus mengatakan ketika berkata, kamu tahu, aku akan menderita dan disesah. Waktu yang tadi kita ngomong itu artinya merujuk kepada apa? Merujuk kepada tipologi, merujuk kepada simbol, bahwa kehidupan orang dibenarkan di hadapan Allah dengan motong domba. Lah itu kemudian yang di dalam Ibrani itu. Nah, Yesus sudah menyatakan dengan Ibrani kan bukan perkataan Yesus. Iya, Yesus sudah menyatakan dengan bahasa kiasan. Kan dia mengatakan aku menggunakan bahasa kiasan, perumpamaan, karena memang tidak semua akan diselamatkan. Terus? Simpelnya gitu. Enggak, yang ayat yang Yesus mengajarkan atau memberikan ayat perumpamaan bahwa dia memang harus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, itu di mana, Pak, ayatnya? Yesus, secara literal begitu. Mau pakai perumpamaan pun boleh, Pak. Loh ya itu. Yang mana? Dia berbicara tentang tadi, dia akan mati dan bangkit lagi, itu loh yang tadi diomongin itu. Ayatnya di mana coba? Loh ya tadi kan sudah kita baca. Yang mana? Bahwa Lukas Mesias, 24:46. iya, Mesias akan mati, menderita, dan sebagainya. Gitu. Itu yang disebut tertulis di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ya. Ada nggak, Pak, di seluruh perjanjian lama kalimat seperti itu, Nah, Pak? karena aku udah jelasin tadi, makanya lompat Tidak. lagi ke sana ke sini. Enggak, karena gini, Pak. Kalau Literal enggak ada. Tunggu. Nah, Tipologi aku ngomong. karena di situ tertulis, Pak. Kalau tidak ada kata tertulis, saya tidak akan minta ayatnya. Tertulis itu bukan literal maksudnya. Literal. Tetapi ditulis secara majas. Enggak, Bapak secara kisah. Enggak, Gitu. Bapak harus bisa bedakan yang namanya tersurat dan tersirat. Nah, kalau tertulis itu tersurat atau tersirat, Pak? Karena tidak digunakan istilah tersirat dan tersurat. Makanya. Tertulis karena dia menjelaskan dalam seluruh perjanjian lama bahwa Mesias harus mati, menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Di mana ada kalimat seperti itu, Oke. Pak? Kalau tertulis. Gitu. Tertulis berarti Kalau dia ngomong, dia mulai ter- menjelaskan. Kalau tertulis itu berarti tersirat atau tersurat, Pak? Bisa tersirat, bisa tersurat. Karena tersirat maupun tersurat semua tertulis. Oke, sekarang di mana Yesaya 53 mengatakan dia Jangan akan bangkit hari Yesaya ketiga? 53. Nggak ada. Oke, Yesaya berapa? Yunus. Yunus mana? Hari ketiga Ada nggak bangkit. kata Mesias pada Yunus? Tidak. Nah, tidak ada. Nah kan aku ngomong tadi, bicara soal mesianik. profetik. Berarti itulah yang saya sebut tadi, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi. Bukan. Itu kan menurut Pak Dondi. Menurut saya, Kristus meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan Tafsiran dari Yahudi. Mana yang ada? waktu itu. Yesus menulis apa, Pak? Yesus meluruskan tafsiran Yahudi terhadap perjanjian lama. Menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut penulis 4 gospel kan? Iya. Nah, iya. siapa penulis 4 gospel? Ya Matius, Markus, Lukas ya. Ya Matius. Siapa yang pertama kali menyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak? Kapan? Maksudnya? Siapa orang Kristen pertama kali menyebutkan Nama-namanya itu. kitab ini adalah Ya tulisan itu kan Matius? Bapak Gereja. Siapa, Bapak Gereja. Bapak Gereja itu kan mencatat semua itu diturun temurun, itu yang disebut dengan paradosis. Tradisi kan, Pak? Ya. Siapa, Pak? Bapak gereja yang pertama menyebut ada Matius, Markus. Aku lupa. Siapa Bapak gereja yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu baru ada di abad kedua, Pak. Aku lupa emang. Iya, tapi Santo Papias, Ya, 130 ya, Masehi. terus Santo kenapa- Irenaeus. Persoalannya apa? Berarti Gitu. yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa sebenarnya? Ya sesuai dengan Bapak Gereja ya Matius, Markus, Berarti Lukas. atribusi kan, Pak? Gini,
Apa? Kita harus mengerti dulu bahwa gereja itu penulisan surat dan pengajaran-pengajaran itu, kalau Lukas kan agak jelas ya. Tradisi, masih ya, tradisi. Lukas adalah tabibnya Paulus Ya, dan ya teman gitu. seperjalanan Paulus. Ya jadi itu masalah teks itu kalau dipertanyakan begitu, ya kita akan mengatakan ya itu secara tradisi yang Tradisi, dipelihara oleh ya. Bapak Gereja hari ini. Gitu. Tradisi. Berarti kan saya tanya, berarti itu atribusi kan, Pak? Ya bolehlah. Oke. Nah, sekarang kalau atribusi, Pak. Hmm. Yesus lahirnya tahun berapa, Pak? Yesus lahir tahun berapa itu bahkan sama Kristen sendiri masih berdebat. Yang Bapak tahu tahun berapa? Ada yang bilang abad 4 sebelum Masehi, Oke. ada yang bilang abad 8 sebelum Masehi, 8. abad tahun 6 kali, Pak. tahun ya makanya antara 4 8 sampai 4 gitu. Kalau begitu, yang 16 sebelum Masehi, yang 16 Masehi, Roh Kudus yang mana, Pak, yang menginspirasi penulis Yohanes Kalau dan berbicara Lukas? soal tanggal, kita tidak ngomong itu Roh Kudus karena kita melihatnya sebagai berarti relatif. kalau begitu, berarti kalau Bapak bilang begitu, berarti tidak semua tulisan yang di sini inspirasi Roh Kudus, dong, Pak? Semua Oh, kalau semua, Yesus lahirnya tahun berapa yang benar? nggak ditulis. Nggak ditulis, tapi saya bisa tunjukin ke Bapak ini. Ya udah, ayo. Kalau saya semuanya pakai buku, Pak. Iya, soalnya seluruh buku-buku yang di itu, yang korden di Ini bukunya dari Kristen semua loh, Pak. Iya, Bible. Kristen yang gimana? Enggak, nih Bible semua loh, Pak. Sebentar, Pak, ya. Kristen gimana? Kristen sesat ya dipakai, Kristen apa ya dipakai ya, waduh, campur aduk, gado-gado dicampur capcay, rasanya orang karuan. Bapak mau bilang sesat dari mana? Ya. Ini mah tergantung siapa penulisnya. PKI nek diomongi dari anaknya Aidit beda kalau dari Makanya anaknya saya Soeharto. tanya, tadi kan saya tanya, kayak sebenarnya langsung 66 ketemuan. kitab Bapak, itu ada nggak di 66 kitabnya Katolik? Ada loh. Nah, berarti sama kan? Terus Bapak mau bilang Katolik sesat, tapi kitabnya Bapak pakai yang 66. Loh, sesat itu kan bukan karena kitabnya, Ya, tafsirnya. Loh gimana sih? Loh, oke. Sesat itu apa? Kitabnya lo lucu. Loh, Kalau kitabnya Bapak beda, kan tadi ngomong, ini saya mau tunjukkan dari kitab orang Kristen sendiri. Ya, terus gimana? Ya. Yesus ini tahun kelahiran Yesus. Oke, 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Yesus mungkin tahun Yesus lahir. Gini. Poin saya Dodi, cuma gini, Pak. Kok Dodi gini, perhatikan ini. Seluruh tulisan ini bukan firman Tuhan. Oke. Simpel aja. Kalau 1 Yohanes Itu 5 ayat 7 itu penjelasan. firman Tuhan bukan, Pak? Seluruhnya firman Tuhan. 1 Yohanes 5:7. Apapun Oke, saya tunjukin ini, Pak. yang tanda kurung. Ya. Nah iya, lu udah bahas dari tadi. Lah iya firman Tuhan bukan, Pak? Kalau Firman tanda kurung. Tuhan. Oke. Saya tunjukin, Pak. Iya, ada tulisannya, Pak. Ini sisipan Ya. dan sebagainya. Bukan sisipan lagi, Pak. Pasti tidak asli. Alah, itu nggak bisa memastikan. Yang memastikan, udah pegang aslinya, kok memastikan. Sekarang, makanya saya balik tanya lagi, Pak. Ketiga kali saya tanya. 66 kitab Bapak di TB sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik? 66, ya sama lah Nah, tuh. kalau sama, sedangkan yang menyusun ini bisa mengatakan ini pasti tidak asli. Maksudnya gimana sih? Bapak baca ini. Di dalam Bapak baca ini. tidak. Ini catatan kaki daripada satu Iya, Yohanes 5:7. udah. Ini pelajaran kuno dasar. Kita sudah tahu dari kapan-kapan. Tidak ada di Oke. dalam catatan yang ada sekarang. Oke. Bukan berarti itu tidak ada. Berarti saya tanya, itu firman Tuhan bukan, Pak? Yang mana? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asli gitu. Kok tidak asli? Lah itu Mana? tulisannya pasti tidak asli, Pak. Bapak baca yang bagian terakhir ini. Bapak baca bagian ini. Karenanya bagian ini pasti tidak Asli. asli. Pertanyaan saya. Yang nulis ini firman Tuhan bukan? Kalimat ini Bukan. firman. Ya Ini sudah. catatan kaki. Ya sudah. Lah Nggak usah iya. diusingin. Berarti kalau dia menulis yang ini tidak asli. Mungkin dia salah. Pertanyaan saya, Mungkin dia salah. Udah gampang aja. loh, ada kemungkinan nggak Bapak yang ini salah? Enggak. Gimana enggak? Ya, Bu, firman Bapak Tuhan. mempelajari nggak ini di Codex Sinaiticus, Vatikanus, Alexandrinus ada atau enggak? Kan sudah jelas di sini. Nah, sudah jelas. bahwa Benar apa tidak salah nih? ada, tidak berarti di dalam aslinya enggak ada. Gitu loh. Poinnya Asli cuma yang itu. mana yang ada, Pak? Saya mau tanya. Enggak ada aslinya. Nah, memang nggak ada. Ya sudah. Ya sudah, Kalau berarti tidak ada aslinya. Berarti kalau di aslinya tidak ada, berarti memang benar ini pasti tidak aslinya asli. enggak ada maksud saya. Oke. Aslinya itu enggak ada. Aslinya nggak ada. Sekarang Vatikanus, Sinaiticus, Alexandrinus ada nggak, Pak, ayat ini? Tidak Ini ya. ada. Gini, Kok Dondi. Vatikanus, Sinaiticus itu bukan kodek. Kodek, Pak, itu, Kanon, Pak. sebentar. Bukan Kodek, ya? kodek kanon.
Maksudnya kanon oke. itu, ini loh patokan. Enggak, itu hanya salah Sekarang satu Bapak teks-teks. bilang bukan kode kanon, di Bible versi mana? Nah, Lah, ini kalau loh. Bapak bilang itu bukan kode kanon, itu adalah di versinya Ya wis liwat ngesuk Bible, maning. Bible yang konservatif, Pak. Gini, besok lagi kita akan bahas. Di NIV ada nggak, Pak? 1 John 5:7. Ada yang ada yang enggak. Aku Nggak udah ada. enggak semua Nggak Alkitab ada. aku punya. Aku tak lebih sih lagi. Lah, buru-buru amat sih, baru setengah 10. Tengah jam pira ke mulai. Waduh, besok. Kapan pulang ke Lampung? Nggak tahu, aku mau di Jakarta. Oke, Yosua kerja di mana? Aku kerja di Engkohnya Haritanu. Apa? Engkohnya Haritanu. Engkohnya Haritanu. Oke. Rudi namanya Rudi. Ya.